Baik, Iya. kita akan lanjut ya. Kita akan coba mengangkat di sini saya lihat ada gambar Nandar namanya Evangelia Yonatan. Kita akan coba angkat. Selamat malam, Evangelia Yonatan Nandar. Salam alaikum, maslomha, Ya, sebelum Bapak laylatop. Kace dan Bapak Tony Bostaman boleh menanggapi Bapak Evangelia Yonatan Nandar ini, saya percaya bahwa kita adalah orang Indonesia, maka mari kita junjung tinggi bahasa Indonesia. Oke. Selagi bisa berbahasa Indonesia, kami menginginkan yang masuk link ini berbahasa Indonesia. Karena semua penonton Oke. kita adalah orang-orang Indonesia dan dominan mengetahui dan mengerti bahasa Indonesia. Kalau tidak berbahasa Indonesia, silakan keluar dari link ini. Terima kasih. Oke, oke. Silakan Terima dilanjut. kasih Bapak. Terima kasih Ya, dengan Bapak BJ Ministris. ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti oleh seluruh murtadin dari Sabang sampai Merauke. Saya adalah pelaku Nggak firman ada yang takut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Saya adalah silakan. pelaku firman. Jadi Saya gini, mengenal. tunggu Pak. Ya. Gini, jadi kalau belum ada klaim ada yang takut sama Bapak, jangan ngaku-ngaku ada yang takut murtadin. Biarin aja Pak Peri, biarin dulu. Saya pengen tahu. Oke, siap, silakan. Ya. Bapak Muhammad Kace, kumaha damang? Pak Tony damang? Pangestu. Haleluya. Jadi ini ada Puji 3 orang Sunda ya. Alhamdulillah. Evangelis Yonatan Nandar orang Sunda, Muhammad Kace orang Sunda, PS Tony juga Pak PS Tony ya ini ya, orang Sunda. Cuma bedanya adalah dalam hal akidah aja. Kalau Evangelis Yonatan Nandar adalah seorang pendakwah Islam, ya. Kalau Pak Kace dan Pak Tony tentu adalah teman-teman Kristiani. Memang di dalam Islam itu kita tidak ada paksaan, la ikroha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama Islam itu. Kamu mau Kristen, mau Yahudi, mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, terserah kamu. Ya kan? Tidak ada paksaan. Ya. La ikroha fiddin. Akan tetapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Akan tetapi kebenaran itu telah nampak benar dan kesesatan juga telah nampak sesat. Begitu. Oke. Dan saya sebenarnya dulu sebelum Pak Kece ya, ini di poin ini satu-satu ya. Teorinya kan begitu tuh Pak Evangelis. Ya, itu teorinya. Nih, saya ini buktinya. Ya, saya tahun 2004 2003 nama saya dikejar sama AGAP, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Ya, mereka mengancam semua pendeta yang membaptiskan orang Islam, suruh dikembalikan lagi kepada Muslim. Kalau enggak akan dibunuh. Ketua AGAP itu namanya Muhammad Nurdin. Ya, ada 23 ormas bergabung di Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Kalau yuk diklik di Google masih ada. Dan saya dengar nama saya tertulis di situ. Nah, ini masalahnya kita orang lapangan nih. Kalau teorinya begitu, kata Pak Evangelis Nandar, kita di lapangan aja. Jadi, teorinya nggak dipaksa, tapi dipaksa. Kenapa dipaksa? Saya tidak pernah memaksa. Ya, orang masuk ke rehabilitasi saya bilang, ini rehabilitasi narkoba orang Kristen. Pak Tony, anak saya kena narkoba, silahkan mau ditonjok, mau dibaptis. Bapaknya bilang itu tanda tangan, saya bilang. Tanda tangan, anaknya nggak pernah ada dipaksa, tanya anak-anaknya. Ya, mereka melihat kehidupan saya di situ. Mereka ikut Tuhan Yesus bukan di agama Kristen kan. Yesus nggak pernah itu. Mereka terima Yesus dibaptis dengan keinginan sendiri. Disangkanya apa? Kristenisasi. Kalau kristenisasi dikasih dikasih supermi, belum ketelen terima Yesus itu kristenisasi. Saya nggak pernah. Nah ini kenyataannya. Kenapa katanya dipaksa? Banyak sekali kesaksian murtadin yang udah terima Yesus dibunuh, diancam, dikutuk saya nih buktinya. Nah, jadi kalau memang teorinya begitu, kenapa prakteknya begitu? Silahkan Muhammad Kace. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ini Pak Yonatan Nandar. Jadi gini, Islam ini agama teori.
basa-basi, mulut manis, faktanya Muhammad Kece aja diuber-uber. Betul kan, Pak? Fakta saya melayani. Jadi janganlah berbohong. Jadi sekarang udahlah, kalau tidak ada paksaan, bagus itu apa yang disampaikan Pak Nandar tadi. Kalau memang Islam seperti itu bisa dibuktikan, tidak perlu ada PI, tidak perlu ada EPI, ya, tidak perlu ada aliansi yang mengalihkan pemurtadan. Apa urusannya? Orang mau Kristen semua juga nggak rugi Allah. Juga Islam semua juga nggak untung kan? Ada dalilnya itu. Makanya kalau yang Pak Nandar disampaikan itu dipraktekkan, itu Islam bagus. Harusnya tapi begitu, karena saya itu setuju, hanya Pak iya, Evangelis itu Nandar. karena Islam itu teorinya doang, mulut manis, hatinya busuk. Jadi akibatnya ya Pak Tony abur-aburan, Muhammad Kece juga abur-aburan. Ya siapa yang nggak bela diri lah, kalau disamperin ya bukan itunya, jangan jauh-jauh. Contoh lah, kemarin ada di YouTube yang di perumahan KSB Cikarang, orang beribadah diobrak-abrik, coba nggak boleh. Kan itu di rumahnya sendiri. Ada di YouTube tuh Pak, yang diusir. Kan itu tidak mencerminkan Islam yang dikatakan oleh Pak Nandar itu tadi. Jadi Muhammad Kece ini belum ada yang bisa mematahkan dalilnya ketika berdebat dengan Geraha Mu'alaf. Jadi si Pak Zulkifli Abbas juga udah lihat saya mabur mundur semuanya. Karena pertanyaan Muhammad Kece mematikan agama Islam. Mematikannya gimana? Kebohongannya dibongkar semua oleh Muhammad Kece dengan fakta. Tadi juga selayar membongkar, saya bongkar aja sekalian. Karena kalau dikasih kesempatan, dia cuma dakwah doang, kebenarannya nggak ada, tong kosong nyaring bunyinya. Karena dia hanya pandai berdali, pandai bermutar-mutar kalimat, kata gitu. Faktanya jauh. Boleh itu saya Pak Nandar? Udah? Boleh, silakan. Boleh. Sebelum saya tanggapi, ya, menurut Bapak Yesus itu penuh kasih tidak sih? Menurut saya, Yesus jelas penuh kasih. Kenapa? Penuh buktinya kasih. Dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang yang percaya. Kalau yang nggak percaya nggak diselamatkan, silakan saja mengambil jalannya sendiri. Penuh kasih itu di dalam Injil Matius atau Lukas atau Yohanes itu. Tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu, atau sebaliknya. Itu adalah manifestasi dari ajaran kasih, bukan seperti itu? Setuju. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apabila Yesus itu bersifat anarkis, apakah Yesus juga masih dalam kategori ajaran kasih? Mana anarkisnya? Ditunjukkan anarkisnya di mana? Oke, makanya saya tanya dulu, kalau Yesus bersikap anarkis, membabi buta, apakah Yesus itu masih memegang ajaran kasihnya? Jadi gini, jangan membuat ilustrasi sendiri, asumsi sendiri. Kan jawabannya gampang, itu kasih. Bukan asumsi, jawabannya Pak Aceh. kasih. Sekarang begini, pertanyaan saya itu sungguh sangat jelas. Ya, jawab iya atau tidak. Ketika Yesus bersifat membabi buta, melakukan tindakan yang anarkis, apakah Yesus itu masih dalam kategori, dalam koridor ajaran kasih? Pertanyaannya iya atau tidak? Ya dan amin. Loh, bukan Yesus. Nah, karena saya tidak mungkin masuk ke dalam ranahnya settingan Pak Nandar, jadi nggak mungkin. Saya sudah tahu bacaannya. Dia mau menjebak saya. Dia mau jebak dengan rangkaian kalimat yang dia susun. Enggak, karena memang Yesus kasih. Kalau memang membabi buta, Anda tunjukkan ayatnya. Tidak senantiasa memiliki ajaran kasih. Ajaran brutal pun pernah dilakukan Yesus. Saya mau tunjukkan kepada bapak-bapak sekalian. Ayo sekarang langsung tunjukkan. Kalau ada baru dijawab ya. Jangan buat asumsi yang tidak benar. Jadi kalau ada buktinya, ayo kasih tahu dulu, tunjukin ayatnya, baru kita tanggapin tuh, ya. Ayo silakan. Tunjukkan dulu. Kasih tunjukkan dulu ayatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan. Sekarang. Sebelum ditanggapin, tunjukin dulu.
sebelum saya tunjukkan ayatnya, jawab terlebih dahulu. Loh, Jadi begini, halo, ya, gini. Halo, ajaran di sini saya admin. Jadi saya berhak ngatur, ya. Saya berhak ya, ngatur apa yang saya mau tanyakan dan siapa yang mau berbicara, ya. Jadi selama oke, Pak slow Yonatan aja, Nandar slow tidak down kasih aja. tahu, maka tidak Ya, ditenggepin, ya. oke, Oke ya. oke, saya lanjut ayatnya ya. Jadi inilah ya. Ya, silakan. Jadi Pak Kace dengan Pak Tony itu sebenarnya saya mengatakan begini, law in book dengan law in action itu memang tidak sejalan. Akan tetapi apa Loh, yang dilakukan Pak Kace itu melanggar hukum. Oleh karenanya kalau ada reaksi yang begitu yang kita Ulah lihat luar sekarang leor ini lah, itu jangan wajar. kiri kanan, to Oke, the point. Loh, To the to the point, point. jangan point luar jangan leor apa ayatnya. sih? melanggar Saya hukumnya Yang akan di ditanya tunjukkan itu mana? ayatnya ayatnya. apa, Nandar? Saya Luar akan leor tunjukkan itu ayatnya. orai, orai Coba, itu ular. coba buka Matius 21 ayat 12. Oke. Matius Coba pasal buka. 21 ayat 12. Ya, Oke. Baca sendiri, saya kan oke. cuma lihat. Oke. Lalu Yesus masuk ke Baca. bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalik, yang menjungkar balikan meja, merusak burung merpati, sarang penukaran uang dihumbar-hamburkan oleh Yesus. Di sini Yesus ya memanifestasikan bahwa ajarannya itu tidak kasih. Akan tetapi kebrutalan dan anarkisme Itu itu sebentar. itu yang gagal Dengarkan paham saya itu, dulu. nggak ngerti, Dengarkan nggak saya ngerti dulu. artinya Jadi brutal. Nih, begini. yang brutal Jadi itu, saya nih yang jelaskan. brutal Saya ini, jelaskan. Oke, nggak halo nggak perlu Pak Kace. dijelaskan, saya udah tahu. Ini satu, Saya slow. Pak Kace. Biarin, biarin. Oke, Pak Kace, dengar dulu, Pak. Kita Gimana? coba lihat aja dulu. Iya. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Bagaimana Ya, Yesus silakan. bersikap kasar ya, sedangkan di ayat lain tampar pipi kanan berikan pipi kiri. Akan tetapi di dalam Matius 21:12 ya, apabila kita melihat kronologisnya bagaimana Yesus mengobrak-abrik meja, bagaimana Yesus merusak sangkar burung merpati. Kalau kita melihat secara kasat mata, Yesus telah bersikap anarkis. Telah membuat suatu kebrutalan, dan ini pun analoginya sama dengan apa yang dilakukan dengan Pak Kace dan Pak Tony. Tadi Pak Tony mengatakan, oh dikejar-kejar, sebenarnya bukan dikejar-kejar, tidak ada Islam yang seperti itu. Akan tetapi contoh ya ini pun saya mengasihkan bukti bahwa Yesus bersikap anarkis. Apakah masih ajaran kasihnya itu masih melekat kepada dirinya? Siapa dulu nih mau jawab nih? Simple aja. Pak Tony silakan. Oke. Belum selesai penjelasan saya. Belum itu kan pertanyaannya. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau mau dakwah di masjid, kalau mau ceramah itu khotbah di masjid, jangan di sini. Yesus itu adalah Allah dan kasih. Pada saat itu Yesus menobrak-abrik di bait Allah. Karena apa? Rumah Bapa itu adalah rumah doa. Nah, di rumah doa itu ada yang suka jual beli, jangan bisnis, jangan ada UUD di rumah Allah. Merpati itu artinya ada apa, Pak? Artinya sebentar apa? dulu, sebentar. Artinya, Nandar dengar dulu, Nandar dengar penjelasan, nanti datanya dijelasin dulu. Artinya dulu dong. Kasih itu tidak sepenuhnya. Ya, ada kasih yang benar lain, itu, yang benar diluruskan, yang nggak benar nggak diluruskan. Nah, itu kasih. Begitupun Islam ketika Pak Kace melakukan delik pidana yang tidak sesuai dengan hukum di negara kita, kemudian membuat rumah ibadah tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri, maka itu telah melanggar aturan. Oleh karenanya ada reaksi dari umat, ada reaksi dari penegak hukum. Seperti itulah analogi sederhana tentang Yesus. Yesus itu membawa ajaran kasih, akan tetapi ketika berjualan di bait Allah, menukar uang di bait Allah, maka Yesus akan bersifat anarkis. Ini manifestasi dari ajaran Islam, karena Yesus itu orang Islam. Oleh karenanya Yesus juga bersikap tegas, tidak hanya bersikap anarkis. Mimpi. Penekanannya di sini dulu nih. Kasih dia marah ya, jangan dulu ke SB. Dikasih itu. Ya kasih itu, dia itu menyatakan kasih. Yang ditengking itu setan, iblis, Lucifer. Kalau Lucifer bukan dikasihin, ditabok, dihajar, itu kasih. Untuk itu kan umatnya, karena kasihnya kepada umat disikat. Dajjal itu disikat sama Imam Mahdi, itu namanya kasih. Masa kasih itu iblis? Kalau kamu punya anak mau disikat sama iblis, didiamin,
Nggak bisa. Benar. Nah, Ya, itu. sama halnya seperti itu. Oke, Jadi oke, ketika Pak Pak Tony, Aceh biar melakukan giliran saya. tindakan-tindakan delik pidana, Sekarang maka wajar dong ada reaksi dari umat begitu. Nah, Dan sekarang begini Pak begini. Aceh, kalau Pak Aceh dan Pak Tony menjadi pelaku firman harusnya mengikuti Yesus, karena Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 di situ menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Anoki haderet Nggak ada. Ahmed. Dengerin. Ya. Saya buka nih. Akulah jalan. Jadi jangankan jalan. Muhammad dinubuatkan di Alkitab, Al-Quran sendiri Muhammad bin Abdullah tidak tercatat. Jangankan menubuatkan di Alkitab. Di Al-Quran sendiri tidak ada Muhammad bin Abdullah. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Pak Kace dengan ilustrasi dengan pertanyaan yang sama. Coba Pak Kace cari di dalam Injil Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius, di mana Yesus pernah mengatakan, aku adalah Yesus Kristus. Sampai Bapak botak sekalipun tidak akan pernah ada. Apakah ketika mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Kristus, apakah Yesus bukan Yesus Kristus lagi? Ya, kalau saya pikir saya kasih Bapak waktu 5 menit. Pak Kace, coba Bapak cari dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan Yesus adalah Yesus Kristus. Ya. Nandar, halo Nandar. Ya. Nandar, halo. Ya. Oke. Ya. Oke, saya sebagai admin, saya sebelum dilanjutin ini pertanyaan-pertanyaan, maksud saya untuk menanggapin pertanyaan-pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar, maka sepertinya saya harus akan menendang beliau. Kenapa? Kasih waktu, biarin aja. Gini. Kenapa? Gini Pak, karena begini, saya pikir kita nggak perlu berdebat, karena beliau bilang bahwa Yesus itu agama Islam, mimpi. Yesus itu agama Islam, nggak mungkin. Yesus duluan dari Islam. Islam itu bukan hanya suatu agama. Islam itu suatu ajaran, akidah. Wah, nggak ngerti Islam ini. Ini orang nggak ngerti Islam. Jadi pengen menang, nggak ngerti Islam. Nggak ngerti. Di dalam Yohanes 17. Nggak ada di Yohanes itu keislaman nggak ada. Nggak cerita Islam. Yohanes itu nggak cerita agama. Anda itu belum mengerti agama. Jadi mohon maaf Pak Nandar. Jadi Anda orang intelek, orang akademisi, seorang berpendidikan, sarjana, kok Anda ngawurnya kayak anak nggak sekolah gitu. Kalau orang ngomong itu gantian, hormati, terus nyimak gitu. Terus mana yang tepat? Anda ngotot di situ, ingin menang, ingin bicara sendiri, yang menilai orang banyak nggak mungkin menganggap Anda orang berpendidikan. Jadi tolong Pak Nandar, jaga kehormatan Anda sendiri, etika Anda harus jelas. Ya, bertanya boleh, memberikan penjelasan boleh, tapi Anda jangan sifatnya nyerang, ingin menang sendiri gitu loh. Jadi ini banyak yang menilai gitu. Jadi Pak Nandar tolong kita saling menghormati lah. Jangan mau menang sendiri, karena orang lain nggak mungkin menilai Anda orang pintar kalau memang seperti itu. Kenapa? Karena Anda memaksakan kehendak gitu. Ya. Mengenai Yesus katanya brutal, itu bukan brutal, tapi memang mengingatkan karena kasih. Ya, orang berbuat dosa masa dibiarkan. Iya, Tuhan itu mengingatkan. Kalau yang brutal itu seperti perang Badar, membunuh yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah, nah itu brutal namanya. Sekarang juga ke Indonesia itu sudah merebet ajaran itu. Diterap-terapkan, membunuh yang beda agama, yang murtad dicari-cari. Bahkan di Surabaya ada yang sudah dibunuh oleh 3 orang haji yang mengaku kelompok pembela Islam. Nah di situ yang disebut brutal itu sampai pembunuhan gitu. Kalau Yesus kan cuma ngubrak-ngabrik mengingatkan ini nggak boleh, rumah Tuhan itu nggak boleh dijadikan sarang penyamun begitu. Di mana brutalnya? Itu jadi mengingatkan kali Pak Yonatan itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Yonatan tuh terlalu pinter, dia kan bahasa Ibrani padahal tinggalnya di Sunda, kan aneh Ibrani, gitu ya. Makanya saya bilang jelaskannya jangan pakai bahasa yang tidak mengerti, yaitu jadi gagal paham gitu. Tolonglah berbahasa Arab tuh juga terjemahkan, jangan bangga dengan original teks tapi tidak mengerti
Akibatnya terjadilah seperti evangelis Yonatan Nandar gagal paham. Itu loh. Ya. Gelarnya Itu sih evangelis sarjana. aja udah bohong itu. Evangelis aja udah bohong. Nih asli nih. PS itu pester asli. Ada yang mengorden. Nah, yang suka bohong itu apa? Iblis atau setan. Itu aja jelas Nah, namanya itu. aja udah evangelis. Di mana Oke. Anda ditahbiskan? Gerejanya mana? Oke. Nih. PS Itu Tony tipu-tipu. Bastama Udah jelas. selesai lah. Udah jelas ya. Gini, Tipu-tipu gini. itu. Gini Pak Muhammad Kace sama Pak Tony, jadi saya pengen Iya. biar di live ini kita nggak perlu berdebat ya. Jadi kalau misalnya saya sekali lagi, kalau misalnya ada yang ingin menang sendiri, saya langsung keluarkan dari link ini. Ya, artinya bahwa Iya. kita harus benar-benar apa namanya menyampaikan kebenaran yang benar-benar itu adalah fakta. Jadi kalau misalnya ada orang, karena gini loh, tadi saya kalau misalnya dikatakan bahwa Indonesia itu negara hukum gitu loh. Jadi kalau Yesus sampai dikatakan itu brutal, apakah itu bukan penistaan agama ya? Ya, nista itu, sudah menista agama itu. Loh, jadi gimana nih? Yesus. Nah, jadi di sini terbukti kalau kita memang diajarkan kasih. Boleh saya tanggapin? Silakan. Iya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ketika saya mengatakan Yesus itu brutal, itu delik pidana, itu salah paham orang yang nggak mengerti hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ayatnya tertulis demikian, begitu kan? Ini hanya begini. Langsung saya potong. Ini sebentar, jangan dipotong dulu dong. Tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya mendengarkan dengan gagal baik. paham. Jadi nanti gagal paham. Jadi ada presenter tidak baik bagi umum. Ini dikiranya Yonatan Nandar yang benar, Alkitab yang salah gitu loh. Nanti akibatnya. Anda gagal paham. Kalau nggak bisa jelasin Alkitab, nggak usah jelasin. Anda gagal paham. Aja bohong kok. Iya, nggak perlu. Coba, saya nggak pernah berbohong. Emang seperti para murtadin yang berbohong. Oke, sekarang silahkan Pak Kace membaca Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-13 dalam bahasa Arab. Udah baca aja lah, nggak perlu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Anda jangan sok-sokan. Anda udah kasih bahasa Arab aja udah keok kemarin kan mundur. Oke, gini aja deh. Halo Pak, biar sejalan gini. Dengar, biar sejalan kita bahas yang judul perikop yang temanya saja ya. Bangkitlah kebenaran. Ada nggak kebenaran di luar Yesus Kristus? Itu aja. Kalau ada di luar itu, maka kita akan keluarkan dari link ini. Kita membahas tentang kebenaran yang memerdekakan. Tunjukkan Muhammad kebenarannya. Coba, di mana kebenarannya? Oke, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu akan disampaikan oleh seorang nabi setelah Nabi Yesus, yaitu Nabi Muhammad. Di sana dikatakan Anoki, akulah, haderek, ya, jalan. Nggak perlu, nggak ngerti. Ini dunia nggak ngerti bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Kenapa Anda antipati terhadap bahasa Yesus sendiri? Nggak ngerti, percuma ngabisin waktu. Pak Kace, kita dengar dulu. Ya gimana Pak Jonathan? Makanya saya ingin memahamkan kepada saudara sekalian, ya, Yesus itu sehari-hari berbahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Akan tetapi Alkitab Perjanjian Baru ditulis diyakini bahwa bahasa aslinya bahasa Yunani, sedangkan Yesus tidak pernah boleh Anda lihat dari Matius sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada satu dalil pun bahwa Yesus Kristus berbahasa Yunani. Karena yang digunakan ibunda. Sebentar, saya belum selesai. Kenapa? Karena di dalam apa namanya itu, Bunda Maria itu adalah orang Aramaik. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, mengajari Yesus di dalam bahasa Ibrani Aramaik. Dan satu hal yang Anda perlu ketahui bersama, bahwa tidak ada, iris kuping saya, tidak ada kesaksian dari Bunda Maria bahwa anaknya itu Tuhan. Oleh karenanya kita tidak pernah mengenal ada Injil Maria.
Padahal orang yang paling dekat dengan Yesua HaMasyiah adalah ibundanya. Akan tetapi tidak pernah didengar ada kesaksian bahwa Bunda Maria menyembah anaknya sendiri. Bunda Maria mendeklarasikan bahwa anaknya Tuhan. Tidak pernah ada. Kenapa? Ya, Karena Bunda Maria menyembah Tuhannya Yesus. Sebagaimana Injil Markus pasal 12 ayat ke-29. Shema Yisrael. Ya, Adonai Eloheinu, Adonai Udah, saya nggak ngerti. Jangan dikasih. Udah Nandar. di-kick aja nih. Ya, nggak bener. Udah, gini. Tuhan kita Nandar, adalah dengar. Allah yang Maha Esa. Halo Nandar. Dengar ya? Ya. Oke, gini ya. Jadi yang saya minta itu, ada nggak kebenaran di luar Yesus? Kalau Nandar masih pakai Alkitab, berarti gimana nih? Apakah juga Nandar percaya sama Yesus? Ada kebenaran itu. Kebenaran itu adalah begini ya. Begini. Kebenaran itu saat ini hanya ada di dalam Islam. Karena Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Injil Matius 21 ayat ke-42 sampai 43 ya, kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa lain siapa? Ya kan? Kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Kalau dalam bahasa Ibraninya legoyim yoshi. Legoyim yoshi dalam perspektif keyahudian adalah di luar bangsa Israel. Coba, kerajaan Allah. Lah ini kenapa ketawa? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan bangsa lain itu yang percaya kepada Yesus itu adalah dicangkokkan ke dalam pohonnya. Nggak ada orang Arab. Coba ayat ke-42-nya di situ, ya. Ayat 42-nya. Sebab ada terus batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi gini. Udah deh. Bisa dilihat. Gini. Maaf untuk Nandar, saya harus kick karena kalau soal ini kayaknya nggak nyambung deh. Karena Anda membahas Alkitab tapi Anda percaya Islam. Ya. Ya saya evangelis. Yang saya tanya Islam gini. lah. Yang saya tanya gini, ada nggak kebenaran yang memerdekakan di ajaran Anda? Ada. Itu aja. Evangelis di mana ngawadul maneh? Ada enggak? Ngaku evangelis nggak ada, mana? Dari mana? Gereja mana? Jangan ngaku-ngaku evangelis. Ya. Masalahnya dia ambil referensi di ayat Alkitab, berarti enggak, lu aja kurang dengan kitabnya. Kamu aja udah bohong. Siapa yang mau percaya sama orang pembohong? Kamu aja udah bohong dasarnya. Nah, lo malu-maluin diri. Dasarnya aja udah bohong nih. Evangelis Yonatan Evangelis itu harus ada lembaga yang menarang. Udah bohong aja Pak Tony. Ngajarin orang. Jangan Pak Tony sama Pak Nandar. Muhammad Kace. Pak Kace jangan menghakimi saya. Jangan menghakimi saya. Jangan berbohong di sini Pak Nandar. Ini fakta, ini banyak saksi loh Pak Nandar. Halo Pak Kace. Jangan berbohong di sini. Ya. Halo Pak Kace.